Istana Kepresidenan akhirnya mengakui bahwa Presiden SBY kenal dengan Sengman, pengusaha yang disebut-sebut dalam sidang suap impor daging sapi di Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Perkenalan antara SBY dan Sengman terjadi saat Presiden SBY menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya. Namun Istana menepis klaim yang menyatakan Sengman utusan khusus Presiden SBY. Ada apa dalam hubungan SBY dan Sengman? Lalu secara hukum, mungkinkah kesaksian Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor dijadikan petunjuk oleh KPK untuk memanggil Sengman dan SBY? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhyar Salmi. Selamat malam, Pak Akhyar. Selamat malam. Pak Akhyar, ini berdasarkan sidang beberapa hari lalu muncul nama-nama baru begitu ya. Salah satunya Sengman yang disebut sebagai utusan oleh Presiden SBY. Bagaimana Anda melihatnya? Ini menarik menurut saya. Ya, kalau secara hukum ini harus dituntaskan. Nama Pak SBY yang disebut oleh Ridwan ini, Ridwan siapa? Menurut Ridwan kan itu adalah pengakuan dari Sengman. Ya. Ini yang harus dicari dari Sengman. Benar nggak dia ada mau ngomong? Kalau memang ngomong, apakah benar dia utusan dari Pak SBY atau bukan? Kalau bukan, berarti ini kan ada pencatutan nama. Ini yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kalau memang dia utusan dari Pak SBY, inilah menarik lagi. Makin menarik kasus itu semakin menarik kasus ini tadi. Artinya KPK dalam hal ini harus segera dalam tanda kutip memanggil Sengman ini. Saya berharap begitu. Tentu juga ada. Sekiranya ini memang tidak benar, saya juga berharap pihak Pak SBY ini juga bereaksi. Tidak hanya menunggu dari KPK, ini kan Pak Sengman tadi. Reaksinya seperti apa? Pak tentu minta konfirmasi. Benar nggak Pak Sengman membawa nama Pak SBY? Kecuali itu memang benar atau tidak, itu yang harus dicari. Kalau memang tidak, sekiranya tidak, ya tentu ini yang saya berharap Pak SBY bereaksi kalau itu tidak benar adalah utusan beliau. Tinggal apakah ini saudara Ridwan Hakim yang mungkin salah tangkap atau Sengman ini yang mencatut-catut nama Pak SBY. Begitu ya? Nah kalau begitu nanti kan ada persoalan di Sengman. Tapi persoalan ini menurut saya harus. Jadi kalau ada buat-buat nama itu bisa jadi itu adalah pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Kan fitnah jadinya. Ya, Istana sendiri sebetulnya Pak Akhyar kan memang sudah bilang bahwa Sengman ini bukan utusan dari Presiden SBY meskipun Presiden SBY kenal dengan Sengman tapi bukan utusan dari Presiden SBY begitu Pak. Iya. Ya justru itu tadi. Kalau memang kenal bukan utusan berarti sekiranya memang benar Sengman ini ngomong. Nah ini yang harus diminta pertanggungjawaban oleh Pak SBY, kok dibawa-bawa nama saya. Ya artinya kalau begitu KPK sekarang kan dengan adanya penyebutan nama Sengman dan utusan Presiden SBY oleh Ridwan Hakim, artinya apakah itu cukup menjadi patokan buat KPK untuk bergerak? Bergerak untuk memanggil Sengman. Benarkah apa yang diungkapkan oleh Ridwan Hakim tadi? Benar nggak dia mengatakan bahwa beliau ini adalah utusan dari Pak SBY? Itu dulu. Itu nanti ada dua kemungkinan kan. Bisa benar, bisa tidak. Ya. Kalau benar cerita bisa lain, kalau tidak cerita juga bisa lain. Ini yang dua cerita ini menurut saya, secara hukum saya berharap itu dituntaskan. Sehingga kalau memang tidak benar bahwa itu adalah utusan dari Pak SBY, sehingga perlu dididik juga masyarakat kita. Jangan gampang mencatut-catut nama pejabat. Iya. Ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau dibiarkan saja, ini rumor di dalam masyarakat bisa negatif. Atau jangan-jangan begini Pak, jangan-jangan Ridwan Hakim ini menarik beberapa orang yang bukan dari PKS begitu, supaya anggapan bahwa kasus ini bukan hanya dari PKS. Iya, kalau memang ini tidak benar, ini kan dia harus bertanggung jawab juga secara hukum. Siapapun menurut saya tadi, benar tidak ada Sengman ngomong. Kalau tidak benar, tentu kan Ridwan yang bertanggung jawab. Kalau memang benar Sengman yang ngomong, Sengman nanti yang minta pertanggung jawaban hukum. Betul tidak sebagai utusan. Kalau betul apa konsekuensinya, kalau tidak apa konsekuensi. Ada konsekuensi hukum. Nah kemudian sehari setelah itu Ahmad Fatanah kemudian disidang dan dia bilang bahwa sebetulnya dia tidak kenal dengan yang namanya Sengman ini, jadi makin rumit begitu ya. Ketika Ridwan bilang ada sangkut pautnya dengan Sengman, Fatanah bilang tidak. Iya, justru itulah. Ini yang harus ditelusuri. Iya, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Akhyar, ini kalau misalnya memang nanti Sengman bisa dipanggil oleh KPK begitu ya. Nah, Presiden SBY sendiri apakah memang harus langsung bereaksi? Tunggu dulu. Apa pengakuan keterangan dari Sengman tadi? Apakah memang dia mengatakan benar dia adalah utusan dari Pak SBY? Kalau memang benar, tentu beliau harus juga bereaksi mengatakan itu tidak, sekiranya tidak.
Atau sebaliknya, bisa juga kemungkinan Sengman mengatakan tadi, saya bukan utusan dari Pak SBY. Pak SBY juga harus bereaksi. Artinya untuk dua jawaban, Presiden SBY tetap harus bereaksi? Saya kira begitu? iya. Saya kira begitu. Oke. Untuk mengklirkan, sehingga jangan image dari masyarakat. Iya. Memang kalau misalnya ini bukan merupakan utusan dari Pak SBY, dan sekiranya memang benar ada ucapan dari Pak Sengman bahwa dia utusan, ternyata bukan. Ini kan membawa-bawa nama, mencatut lah ya. Ini Iya. kan bisa mencemaran nama baik. Apalagi ini presiden, begitu ya? Presiden, beliau dalam posisi presiden. Nah, pencemaran nama baik ini memang termasuk delik aduan ini. Kembali kepada yang bersangkutan, dia mau mengadukan atau tidak. Iya. Tapi saya berharap Pak SBY itu mengadukan pencemaran nama baik. Kalau tidak, masyarakat akan lihat, oh ini kenapa sih presiden kita kok tidak mengadukan ini? Jadi kemudian ragu begitu, jangan-jangan ada sesuatu begitu. Dia rumor-rumor yang ada dalam masyarakat tentu akan berkembang. Apalagi ini akan menyangkut tahun 2014. Artinya memang ketika nanti presiden kembali dari kunjungannya ke luar negeri, itu beliau harus bicara begitu? Lihat apa omongannya Pak Sengman. Benar, kalau dia mengaku memang benar utusan, sekira Pak SBY mengatakan saya tidak mengutus, beliau harus bereaksi. Kira-kira ada kesulitan nggak sih Pak dari KPK untuk memanggil Sengman ini? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Sedangkan menteri aktif, Iya. jenderal aktif yang baru diputus Pak DS kemarin itu kan juga bisa dipanggil oleh KPK. Logikanya tentu Pak Sengman sebagai warga negara yang sama hak dan kewajiban depan hukum, kalau tentu harusnya KPK bisa panggil. Seberapa kuat sebetulnya ini Sengman ini bisa dipanggil? Secara hukum seberapa kuat? Karena kan KPK sempat bilang bahwa Sengman ini masih lemah begitu. Ya, penilaian saya nggak tahu penilaian lemah dan kuatnya dalam segi mana. Kalau KPK menganggap ini penting hadir, saya kira tentu bisa dipanggil. Tapi untuk mengkelirkan ini menurut saya sebaiknya diklarifikasi semua. Jangan-jangan memang itu nggak ada Sengman ngomong apa-apa. Kan bisa juga jadi Iya, kan. bahwa Mungkin saudara Ridwan ini sendiri banyak yang kemungkinan. Justru banyak kemungkinan itulah yang perlu kita klarifikasi, kita clearkan. Sebagaimana sih duduk masalahnya semuanya. Siapa sih ini, benar nggak berita yang dikatakan oleh saudara Ridwan? atau mungkin perlu dipanggil berbarengan begitu Pak, dikonfrontir? Itu teknik. Tekniknya dia tentu dari KPK nanti apakah secara terpisah, mungkin nanti bisa dikonfrontir oleh mereka. Ya artinya kalau misalnya KPK bisa memanggil Sengman ini semacam mata rantai begitu ya? Saya kira begitu. Untuk mengungkap kebenaran atau ketidakbenaran apa ungkapan dari saudara Ridwan ini tadi. Kan dengan tegas saya kira banyak masyarakat Indonesia bahkan mungkin kan tuh live disiarkan ya. Iya. Kan di dalam berita kesaksiannya itu kan banyak yang nonton disebut. Bahkan hakim kan mempertegas yang nggak mau presiden mana nih. Presiden kita. Disebut presiden kita yang mana kan disebut nama pendekan Iya. itu kan. Nah, ini kan tegas sekali. Nah, karena tegas menyebut itu menurut saya harus diklarifikasi. Nah Anda sendiri mengikuti sidang itu mungkin? Iya, memang tidak dari awal sampai akhir kita mengikuti. Terkejut nggak Pak ada nama itu dipanggil? Nama Presiden SBY dicatat disebut. gitu ya? Iya, kalau memang nama dicatut-catut kan kita banyak Masih juga wajar. yang banyak kan terjadi di dalam kasus-kasus menjemput nama ini di dalam masyarakat membawa-bawa nama seseorang itu kan banyak. Nah, karena itulah karena banyak tidak ada follow up sedikit sekali mungkin sepengetahuan saya yang di follow up mengenai masalah pencemaran nama baik. Nah, saya berharap ini udah diproses siapa ini yang benar yang tidak benar. Nah, ini mengingat sebetulnya nama-nama sudah cukup banyak ya dikumpulkan oleh KPK sejak dari dulu ya. Setelah sempat membantah, Istana Kepresidenan akhirnya mengakui bahwa Presiden SBY kenal dengan Sengman, pengusaha yang disebut-sebut dalam sidang suap impor daging sapi di Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Perkenalan antara SBY dan Sengman terjadi saat Presiden SBY menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya. Namun Istana menepis klaim yang menyatakan Sengman utusan khusus Presiden SBY. Apa yang salah dengan pertemanan SBY dan Sengman sehingga di awal dibantah, kemudian diakui? Kita akan membahasnya bersama pengamat komunikasi politik Cipta Lesmana, namun sebelumnya kita ikuti pernyataan Menko Polhukam terkait hubungan SBY dan Sengman. Bahwa tidak ada yang namanya staf khusus maupun utusan khusus presiden yang bernama saudara Sengman. Jadi berita itu tidak benar, rumor itu tidak benar. Yang kedua, isu tadi yang ditanyakan adalah apakah Bapak Presiden mengenal saudara Sengman. Saya juga menanyakan kepada beliau, memang
saya kenal saudara Sengman sebagai pengusaha papan atas, sebagaimana Bapak Presiden juga mengenal para pengusaha papan atas yang lain. Dan apakah Bapak Presiden juga pernah menghadiri perkawinan kerabat dari saudara Sengman? Benar, Bapak Presiden juga pernah menghadiri, sebagaimana Bapak Presiden juga menghadiri perkawinan-perkawinan keluarga dari para pengusaha papan atas yang lain. Jadi tidak ada hal yang... Iya, Prof. Cipta. Ini tadi apa yang salah sebetulnya dengan pertemanan antara SBY dengan Syngman ini? Ya, sebetulnya kalau pertemanan kan nggak salah kan ya. Presiden berteman dengan Cukong, dengan siapa nggak salah gitu kan ya. Dalam hal ini saya kira publik melihat sejak awal ada semacam upaya cover up, menutupi gitu loh. Coba dari awal terang-terangan dikatakan, iya Presiden kenal dengan Syngman, tapi sama sekali nggak ada keterkaitan dengan kasus daging sapi, nggak ada keterkaitan misalnya gitu. Kalau sejak awal dikatakan demikian, itu sangat cantik gitu loh. Kenapa di awal seperti itu menurut Nah Anda? ini menimbulkan jadi semacam menimbulkan kecurigaan. Jelas ada cover up sehingga Buyung Nasution juga marah, Riza Ramli marah. Riza Ramli mengatakan tidak mungkin SBY tidak mungkin tidak kenal Syngman, ya karena kan sama-sama di Palembang waktu itu ya. Nah ini opini sudah berkembang, apalagi opini yang berawal dari Bang Buyung, dari Riza Ramli gitu ya, sehingga publik itu bertanya-tanya ada apa itu. Nah sehingga kalau dari segi komunikasi ketika Pak Joko Suyanto seperti membantah itu sudah terlambat ya. Jadi masyarakat sudah ada opini di dalam benaknya. Ini ada apa? Apa ada keterkaitan antara SBY dengan skandal daging sapi gitu ya? Sekali lagi, kalau sejak awal nggak ada cerita yang seperti begini, diakui memang kenal ya, dan sah-sah saja. Pak SBY kenal dengan siapapun memang sah saja gitu kan. Seperti dulu ada mantan Kapolri menghadiri perkawinan dengan seorang cukong besar di Surabaya misalnya gitu ya. Lalu dikaitkan. Kalau dikatakan terus terang, loh sebagai Kapolda sah-sah saja, enggak apa-apa gitu kan. Nah ini, jadi ini ada pola komunikasi yang very bad, sangat jelek sekali. Nah, ini kan sebetulnya yang diungkapkan Syngman ini bilang bahwa Syngman ini utusan dari SBY. Kemudian kata-kata klarifikasi itu keluar dari Menko Polhukam, Joko Suyanto begitu. Kenapa bukan Presiden SBY sendiri yang bilang? Ya, mestinya Pak SBY di sini. Jadi memang pola komunikasi SBY ini misterius, banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal sepele, tiba-tiba Pak SBY muncul di wartawan memberikan pernyataan yang sebetulnya nggak perlu sekali ya. Soal ada penyanyi, ada apa gitu. Tapi ada hal yang serius, beliau tidak Seperti berani ini tampil. sebetulnya sangat serius ya? Ini bukan serius, ini maha serius. Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Cipta, ini kan tadi Anda bilang bahwa sebetulnya harusnya SBY itu langsung bilang sejak awal begitu ya? Langsung bilang bahwa tidak ada kaitannya dengan Syngman begitu ya. Nah ini kemudian orang-orang di sekelilingnya justru malah yang berbicara. Apakah memang yang dibilang oleh utusan-utusannya ini, maksud saya oleh Julian, kemudian Joko dan Sudi begitu ya, itu atas instruksi Presiden atau atas ini sendiri? Saya kira tidak. Saya sering perhatikan perilaku komunikasi dari orang-orang yang dekat dengan Pak SBY. Mereka itu mungkin kepengen protect, tapi protect itu over protect terhadap Bapak gitu loh. Jadi seringkali sangat-sangat reaktif. Ada sedikit hal saja yang menyerempet Presiden atau keluarga itu, mereka spontan langsung keluarkan bantahan. Ya. Padahal belum tentu benar ya. Saya tidak percaya ini perintah Presiden, tidak percaya saya ya. Jadi kemungkinan besar itu inisiatif sendiri. Karena kecintanya, karena semacam kewajibannya untuk protect Bapak ini. Ya. Kalau Anda bilang ini sering, artinya kenapa ini terus berulang? Ya, ini terkait lagi dengan pola komunikasi Presiden gitu kan. Mestinya ada hal penting itu Presiden mesti dia ambil inisiatif, bicara langsung kepada publik, ya, menanggapi pernyataan yang menyerempet dirinya gitu. Dalam kasus Syngman ini kan penting sekali kan. Ini kan ada keterkaitan dengan korupsi dalam impor daging sapi gitu ya. Di pengadilan disebut Syngman. Lalu ada kaitannya dengan Pak SBY, katanya utusan khusus gitu kan. Waduh, ini kan luar biasa serius gitu kan ya. Bisa tercemar nama Presiden kan. Dalam hal demikian menurut saya yang paling bagus adalah cepat. Ya, secepat mungkin. Anda mungkin prediksi bahwa mungkin nanti setelah Presiden SBY selesai kunjungan dari luar negerinya itu terlambat.
Sudah terlambat? Nasi sudah jadi bubur, terlambat. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu? Karena opini sudah berkembang, apalagi sudah bicara Bang Buyung Nasution, Riza Ramli, siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diakui atau tidak, pernyataan-pernyataannya itu kerap Didengarkan kali gitu ya? sangat, bukan didengarkan, dianggap benar gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya Buyung Nasution, bekas ketua umum Muhammadiyah, ya, Ma'arif Syafi'i itu ya, kalau bicara itu publik anggap sudah 100% benar gitu loh. Nah, mereka sudah bersuara tentang Sengman ini. Riza Ramli dengan tegas mengatakan tidak mungkin Pak SBY tidak kenal Sengman, tidak mungkin. Mereka kalau bertemu begitu, waktu jadi iya. Panglima Pangdam Sriwijaya begitu loh. Oke, kita lihat dulu ini ada infografik berikut Pak Cipta. Grafik apa ini? Iya, ini Sengman bukan utusan khusus. Kalau seseorang dijadikan staf khusus atau utusan khusus pasti ada kepresnya, kata Menko Polhukam Joko Sianto. Nah ini Prof Cipta, kalau dibilang katanya memang untuk menjadi utusan dari presiden itu harus ada kepres. Tapi benar nggak sih Pak? Harus ada kepres? Saya nggak bisa jawab di sini, karena saya nggak tahu. Teoritis tentu saja seseorang sebagai staf khusus, utusan khusus, Harusnya pasti memang ada ada. kepres. Misalnya dulu mantan Menteri Luar Negeri Gus Dur, Iya. siapa itu ya? Sihab ya, Alwi Sihab ya, ya itu mantan Menteri Luar Negeri era Gus Dur, kemudian diangkat oleh Pak Presiden SBY sebagai utusan khusus Iya. pemerintah Indonesia untuk urusan Timur Nah itu kan Tengah. diangkat begitu Iya, Pak, memang iya. resmi Iya, begitu resmi ya. itu ya. Nah kalau bicara tentang mungkin Sengman ini, dibilang bahwa ini adalah utusan dari SBY, mungkin nggak ini? Belum tentu benar. Bisa saja Sengman ini ngibul gitu ya, ngaku-ngaku gitu ya. Misalnya Cipta Lesmana ngaku-ngaku saya dekat dengan SBY. Meskipun hubungannya memang Iya. dekat kan SBY dengan Iya. Sengman, ada hubungan sejak. Nah kita nggak tahu persis sejauh mana kedekatan Sengman dengan SBY ketika SBY menjabat Pangdam. Kita nggak tahu persis. Itu kalau pers Ini pernah- telusurin bagus sekali itu sejauh mana kedekatan itu. Ini sudah sering loh Pak, kalau misalnya ada undangan-undangan acara-acara keluarga Iya. begitu ya. Iya. Waktu itu putrinya Sengman nikah, Presiden Iya. SBY datang begitu. Ya, itu- sudah sampai sedekat itu loh Pak. Ya, kalau itu ya menunjukkan ya cukup dekat, berarti cukup dekat. Tetapi kita tetap harus hormati azas praduga tak bersalah kan ya. Dekat bukan berarti Pak SBY kecemplung dalam tindak-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Sengman misalnya. Belum tentu. Nah, Belum ini tentu kan juga. Ya, ini kan juga memang sebetulnya Presiden SBY kenal ketika masih menjadi Pangdam Sriwijaya Iya, begitu iya, ya. iya. Artinya sebetulnya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Dengan seorang Pangdam kenal seorang dengan pengusaha. Begini mas. Saya hari Senin lalu menghadiri acara pemberian Dr. Honoris Causa Iya. Hairul Tanjung, oke, di Erlangga. Pangdam hadir. Pangdam begitu datang, itu cukong-cukong pada datang semua. Salamin, ada yang cium tangan semua gitu. Artinya apa? Begitu banyak pengusaha-pengusaha Iya. yang dekat dengan Pangdam. Salah tidak? Tidak salah. Apa yang jadi salah gitu kan? Tidak salah. Bahwa Presiden waktu Pangdam Mayor Jenderal SBY, Pangdam Sriwijaya kenal dengan Sengman, itu sah-sah saja, tidak salah. Tidak salah. Nah, Anda tadi sempat bilang sebetulnya bahwa ketika seseorang seperti